boleh dijelasin sedikit nggak bagaimana sih dok cara membaca informasi tentang update dari BMKG itu seperti apa? Ada yang awal musim hujan itu di bulan Oktober, ada yang di Desember ini, awal Desember. Namun demikian pada saat ini kita bisa berkesimpulan atau menyatakan bahwa seluruh Jawa Barat berada pada periode musim hujan. Periode musim hujan kita tahun ini sebenarnya kalau tidak ada fenomena atau gangguan global itu mungkin ya normal ya. Tidak ya seperti yang biasa kita jalani tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian untuk tahun 2020 yang lalu dan juga tahun 2021 ini musim hujan kita juga disertai dengan berlangsungnya fenomena iklim global yang disebut dengan La Nina. Hal ini yang menyebabkan berdasarkan kajian yang kita lakukan, misalnya dulu pernah ada La Nina. Jadi La Nina itu bukan hanya 2020, 2021, tapi sudah berlangsung berkali-kali, mungkin belasan kali sejak adanya data satelit atau data pengukuran suhu muka laut ya sebagai indikatornya. Dampaknya tentu saja berupa potensi bencananya ya. Ya kalau curah hujannya tinggi untuk daerah-daerah yang rawan banjir, terus untuk dataran tinggi yang rawan longsor itu kejadiannya akan meningkat. Jadi kita melihat kalau kita lihat catatannya juga demikian. Dari catatan BPBD, catatan-catatan dari lapangan perlihatkan bahwa berapa bulan terakhir ini kejadian bencana alam frekuensinya cukup tinggi. Iya. Jadi seharusnya kan yang masyarakat awam ketahui ya dokter ya, biasanya musim hujan itu ya memang hujannya sering tapi rata begitu, sedang. Jadi sekarang ini memang parah karena ditambah dampak dari La Nina begitu ya dok? Ya, jadi La Nina ini menambah asupan uap air ke wilayah kita. Frekuensi tertingginya itu biasanya di awal musim hujan, di awal musim hujan. Di Oktober ya? Ya, ketika suatu daerah itu mulai memasuki musim hujan, potensi bencananya ya. Ya kalau curah hujannya tinggi untuk daerah-daerah yang rawan banjir, terus untuk dataran tinggi yang rawan longsor, itu kejadiannya akan meningkat. Jadi kita melihat kalau kita lihat catatannya juga demikian. Dari catatan BPBD, catatan-catatan dari lapangan perlihatkan bahwa berapa bulan terakhir ini kejadian bencana alam frekuensinya cukup tinggi. Iya. Kemudian kalau saya lokalisir gitu ya ke Bogor, ini kan Bogor kota hujan yang abadi begitu dok. Itu seperti apa? Apakah tambah parah ketimbang daerah-daerah lain atau bagaimana? Ya sama. Jadi catatan kita memperlihatkan bahwa ketika ada La Nina ini wilayah Bogor ini juga mengalami peningkatan curah hujan. Kalau untuk bulan Desember ini pada saat ada La Nina ini yang bagian utara, terus Bagian utara itu mana dok? yang berbatasan dengan Depok. Oh, oke. Yang secara spasial ya, Ya. itu lebih tinggi peningkatan curah hujannya. Terus bagian tengah juga nanti di Januari bagian timur yang akan lebih tinggi. Di bulan Februari itu relatif merata. Relatif merata penambahan curah hujannya dibandingkan kondisi rata-rata ya. Terus di bulan Maret masih ada tetapi di bagian timur. Jadi untuk wilayah Bogor sendiri daerah-daerah inilah yang kita identifikasi di samping hujannya sudah tinggi di periode periode aktifnya monsun Asia ya atau periode musim hujan secara umum. Tetapi penambahan dari La Nina ini yang seperti kami sebutkan tadi. Jadi walaupun tidak seragam, namun kita bisa lebih konsentrasi dari catatan kita bahwa di Desember tadi di Bogor bagian utara, di Januari ini di Bogor bagian timur ya, di Februari itu merata di seluruh Bogor terjadi peningkatan, dan di Maret itu di bagian timurnya. Nah peningkatan ini berkisar antara 20 sampai 40%, bahkan sampai 70% di bulan Februari. Artinya apa? Artinya peningkatan itu dibandingkan dengan rata-rata. Contohnya misalnya di bulan Februari itu kalau rata-rata curah hujannya 200 mm biasanya dalam satu bulan. Nah, fenomena La Nina ini menyebabkan curah hujan di daerah tersebut menjadi kalau kita tambah sekitar
40% ya, 40% itu 80 mm ya. Jadi 280 mm, nah, seperti itu. Nah, hal itulah penambahan sebesar 80% dibandingkan rata-rata 80 mm dibandingkan rata-rata tadi sebagai contohnya. Itulah yang menyebabkan probabilitas atau peluang terjadinya bencana hidrometeorologi lebih tinggi. Iya. Dok, BMKG sendiri, Stasiun Klimatologi, ada penetapan status nggak kondisi sekarang ini seperti apa, siaga kah, waspada kah? Baik. Jadi kalau dari sisi BMKG kita sebenarnya posisinya terkait dengan kebencanaan ini di prabencana ya, di early warning. Jadi kita mengidentifikasi kondisi cuaca, kondisi iklim, trennya, trennya akan seperti apa. Dan ketika kita lihat trennya itu menuju ke kondisi yang tidak menguntungkan dalam tanda petik atau kondisi ekstrim, gitu, kita menyampaikan ke instansi lain. Tetapi yang pertama yang kita tetapkan adalah status kondisi iklimnya sendiri. Oh, ini statusnya kita akan ada La Nina, statusnya El Nino. Itu kan kondisi apa ya, yang dampaknya cukup jelas atau cukup kuat ke masyarakat. Jadi sekitar bulan Agustus yang lalu, pada saat BMKG merilis perakiraan musim hujan untuk 2021-2022, kita sudah sampaikan bahwa ada potensi La Nina yang kuat di akhir tahun 2021. Itu menjadi bagian dari rilis perakiraan musim kita. Dampaknya juga kita sampaikan bahwa kondisi ini akan meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi, banjir, banjiran bandang dan longsor, dan banjir rob ketika bersamaan dengan bulan purnama. Itu yang kita ingatkan waktu itu. Namun ada hal yang mungkin perlu kami sampaikan, Pak Riki, bahwa untuk menghindari tadi kesalahpahaman ya, untuk mempertegas ini namanya Stasiun Klimatologi Bogor, jadi agar dihindari ini sepertinya hanya memenuhi atau mengamati wilayah Bogor ya. Jadi Menteri Menpan, Menteri Pendayangan Aparatur Negara itu sudah membuat nomenklatur. Jadi ada nomenklatur baru untuk kantornya. Jadi sudah keluar peraturan menteri atau semacam surat itu menyatakan bahwa Stasiun Klimatologi Bogor itu berubah namanya menjadi Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Dan ini berlaku juga untuk stasiun-stasiun klimatologi di provinsi lain. Jadi karena stasiun klimatologi itu hanya ada satu di masing-masing provinsi, kecuali yang Papua ya. Papua itu khusus dia karena daerahnya cukup luas, jadi ada dua stasiun klimatologi. Selain itu hanya satu, malah ada beberapa provinsi itu yang belum ada stasiun klimatologinya. Seperti ini. Jadi tinggal kita implementasikan. Mudah-mudahan mungkin mulai tahun 2022 kita sudah mengubah ya, berganti nama. Nama Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Ya, menarik. Dr. Indra tadi disampaikan bahwa bahasanya mungkin begini, kalau memang harus mendesak, ya silakan mengupdate informasi di BMKG begitu ya. Dan memang dengan kondisi cuaca yang sekarang seperti ini sangat-sangat penting saya rasa, Dok. Nah, boleh nggak dibantu? Ini kan mungkin belum semua masyarakat aware gitu ya dengan pengumuman, update atau informasi yang disampaikan BMKG. Yang saya tahu sih, kalau saya pribadi itu di Twitter. Boleh dijelasin sedikit nggak bagaimana sih, Dok, cara membaca informasi tentang update dari BMKG itu seperti apa? Jadi yang rutin dikeluarkan itu, karena dia cuaca ini kan termasuk fenomena yang dinamis, sangat dinamis, perubahannya cepat gitu ya. Dari skala waktu. Jadi kita ngupdate-nya itu setiap hari. Jadi biasanya pagi hari sekitar jam 7 atau jam sudah ada itu di Twitter ya? Ya, setiap jam atau jam 00 UTC lah. Kalau kita jam 7 local time ya. Kita mengeluarkan perakiraan cuaca untuk satu hari 24 jam ke depan. Namun demikian karena ini kalau biasanya yang diterima itu berbasis WhatsApp, itu kan ruang untuk ngetiknya kan terbatas ya, karakternya ya kan, atau tampilannya biar ini kan dibatasi. Jadi di samping potensi hujan,
daerah mana di pagi, siang, malam itu kita juga melihat potensi atau memberikan potensi adanya kondisi ekstrim. Iya. Jadi, misalnya Bogor ada potensi ekstrim di sore atau malam hari itu kan. Untuk lebih detailnya ini kalau Bogor itu kan agak luas. Mungkin bisa ngelihat ke websitenya karena ada juga yang kita untuk kasus tertentu kita broadcast juga image-nya atau petanya. Jadi masyarakat tuh bisa melihat. Kalau tidak bisa misalnya kecamatan Wilayah timur gitu. Kecamatan Bogor Timur Iya. itu kan bukan hanya Bogor Timur, dia melintasi ke kecamatan sebelahnya gitu ya. Atau malah bisa kalau di itu bisa masuk ke Depok, bisa masuk ke daerah DKI Iya. itu ya. Itu kan lebih jelas kalau kita ngelihatnya secara spasial di map atau di peta. Nah, itu juga tersedia sebenarnya. Pertama di aplikasi Signature BMKG. Itu publik bisa membuka berbasis website. Nanti dilihat di sana baik itu perakiraan cuacanya dan juga perakiraan cuaca yang sudah berbasis dampak. Jadi kita mengeluarkan informasi perakiraan curah hujan misalnya, juga sudah ada di situ dampaknya. Oh, kalau hujan di Bogor sekian milimeter, coverage-nya mengcover Bogor, itu yang kena dampak yang mana? Kan nggak seluruh Bogor akan banjir. Berarti kan yang banjir itu kan yang selama ini kita catat berada di daerah yang dataran yang lebih rendah atau daerah di bantaran sungai gitu kan. Nah, itu yang nanti di peta yang berbasis dampak itu yang warnanya jadi kuning, warnanya disimbolkan dengan warna merah. Iya. Oh, harus waspada, siaga, awas ya seperti itu. Itu adanya di Signature atau di aplikasi yang Info BMKG. Jadi yang berbasis di Android kita bisa download Info BMKG, di sana tersedia informasi itu dalam bentuk spasial tadi. Jadi kalau yang berbasis teks tadi hanya berbentuk narasi ya. Nah, dengan kemajuan sekarang kita kembangkan yang berbasis peta tadi yang sudah dalam bentuk spasial. Oke. Itu apa tadi itu signature ya. Signature bmkg.go.id atau nanti ada di situ pilihannya menunya untuk perakiraan berbasis dampak. Perakiraan berbasis dampak itu kan berdasar dari terjemahan dari impact based forecast ya. Jadi curah hujan yang sama itu dampaknya bisa berbeda. Jadi kalau kita fokus ke dampaknya kita melihat itu. Tapi kalau kita melihat curah hujan ya mungkin pada suatu saat kita akan melihat sebagian besar Jawa Barat itu tertutup oleh awan dan curah hujannya mungkin mirip. Mungkin sama-sama 40 mm dalam 1 jam. Tetapi ada daerah yang banjir, ada daerah yang tergenang, ada daerah yang nggak tergenang gitu. Iya. Nah, jadi tergenang nggak tergenangnya itulah yang kita sebut dengan dampaknya. Oke. Dok, ada yang mau disampaikan lagi dok kepada masyarakat nih tentang cuaca kita di penghujung tahun dan awal tahun nanti, khususnya untuk Jawa Barat dan Bogor ya, secara spesifik. Baik, mungkin kami ulangi lagi bahwa kondisi kita saat ini berada pada periode musim hujan dan hujan pada tahun ini lebih tinggi intensitasnya karena tadi ada fenomena La Nina. Dan kalau perakiraan BMKG simulasi kita memperlihatkan bahwa hujan ini kan berlangsung sampai tahun depan, awal tahun depan, sekitar bulan Februari Maret masih tinggi jumlah curah hujan atau intensitas hujannya. Dan khusus untuk akhir tahun dan awal tahun hal yang sama juga terlihat bahwa untuk skala harian, mingguan itu curah hujan juga tinggi. Walaupun ada fluktuasi tetapi secara akumulasi curah hujannya tinggi di akhir tahun dan awal tahun. Oleh sebab itu kepada masyarakat agar selalu waspada dan juga mengupdate informasi dari kanal-kanal yang terpercaya ya, yang selama ini menyediakan informasi baik itu dari BMKG maupun dari BPBD, sehingga bisa mengurangi dampak atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena target utama kita kan meminimalisir dampak ketika adanya fenomena curah hujan yang lebat atau fenomena cuaca yang ekstrim ini. Seperti dan satu lagi bahwa keselamatan itu kan mulai dari diri sendiri. Bagaimana kita memahami lingkungan dan juga langkah-langkah antisipasi ketika ada potensi kondisi ekstrim itu akan sangat menentukan bagi keselamatan kita.
Baik, terima kasih Dokter Indra Ya, sudah sama-sama berkenan Mas Adi. hadir Ya, di podcast mudah-mudahan kami. bermanfaat informasinya. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.